teman kita jalan, kita tanya, kamu lihat gak? Kalau dia tidak takut, dia tidak bakal lihat. Mustahil orang yang tidak takut sama syaitan bisa lihat penampakan, mustahil. Cong. Pocong guys, oleh aku ngeplak mau izin. Nah, balik lagi di Explore Mistik. Nah, sekarang seperti janji gua sebelum channel settingan yang konten insaf channel konten settingan yang insaf, yang tobat, gue pernah upload konten yang namanya Netralizer Ghost, channel settingan favorit gue. Nah, sekarang gue bakal bahas sesuai janji saya di konten itu, bahwa saya akan bongkar channel-channel settingan yang gede, atau saya bilang di situ di konten itu adalah channel settingan bapaknya gitu. Bapaknya maksudnya yang punya aliansi. Contohnya nanti saya sebutin. Nah, karena banyak pertanyaan soal Kiprana Lewu, kenapa kok channel-channel yang channel yang suka bedah-bedah channel settingan atau asli kok nggak berani buka channel Kiprana Lewu. Nah, sebenarnya Kiprana Lewu itu lahir di di dunia entertain gitu guys. Kalau kalian lihat videonya Kiprana Lewu, setiap ada penampakan dia pasti bilang kayak gini. Nah, gimana, kalian udah paham? Jadi setiap video yang dibuat Kiprana Lewu itu diangkat dari kisah nyata. Jadi kalaupun di sana Kiprana Lewu jelaskan tidak ada rekayasa atas kisah-kisah dan mitos-mitos. Jadi Kiprana Lewu itu dapat kisah dan dapat mitos dari warga setempat bahwa tempat ini angker dan sering muncul hantu-hantu itu. Kiprana Lewu tidak pernah merekayasa itu gitu. Jadi ceritanya asli pure dari masyarakat dan visualisasikan oleh Kiprana Lewu gitu. Diangkat dari kisah nyata gitu ya. Kalau kalian sering lihat sinetron, ada tulisan diangkat dari kisah nyata, ada namanya notis di situ, diangkat dari kisah nyata, ya otomatis itu adalah iya betul settingan gitu. Settingan dalam artian di sini untuk memvisualisasikan kepada penonton biar mudah ditangkapnya gitu loh guys. Oh, kuntilanaknya sering muncul di sana. Kiprana Lewu siapkan talentnya seolah-olah itu benar gitu. Walaupun Kiprana Lewu yang punya ilmu supranatural, dia tahu di situ ada dan divisualisasikan, karena untuk memvisualisasikan makhluk gaib aslinya itu susah gitu. Makanya dibutuhkan talent. Jadi Kiprana Lewu nggak sebodoh konten-konten lain gitu guys, karena memang mereka ini Kiprana Lewu dan tim ini udah tahu karena lahirnya memang di dunia entertain gitu. Jadi ya memang dia udah siapkan semua. Makanya kalau kalian lihat video-video atau konten apapun, pastiin kalian baca dari deskripsinya tentang kontennya sama pembukaan atau opening videonya gitu. Kalau kalian perhatiin lagi, setiap penampakan Kiprana Lewu pasti ada notis atau warning di situ. Seperti yang tadi saya tunjukin. Nah, yang masalah adalah channel-channel yang klaim bahwa penampakan di channel mereka itu asli. Gak ada guys. Sekarang bilangnya konten hiburan atau hanya untuk sekedar hiburan. Tapi mohon maaf gitu, deskripsinya sempat saya screenshot bahwa mengatakan kalau itu benar-benar asli gitu. Walaupun sekarang ini video mereka udah diedit semua deskripsinya jadi sekedar hiburan, anggap aja sinetron gitu. Ketahuan guys, saat lebaran Ramadan kayak gini, di agama Islam juga udah dijelasin kalau memang setan-setan itu dibelenggu atau dirantai, nggak bisa keluar, ganggu manusia atau jin-jin setan itu dibelenggu gitu. Kiprana Lewu aja, seorang Kiprana Lewu aja di bulan Ramadan kayak gini nggak ada penampakan guys, walaupun settingan gitu ya. Dia menghormati hadis-hadis atau yang tertera di Al-Quran gitu. Nah, itulah bedanya orang berilmu dan orang yang nggak berilmu guys. Yang punya ilmu entertain dan punya ilmu gaib, ilmu supernatural. Jadi kalian harus bisa pilih tontonan yang bagus, yang tepat untuk kalian gitu. Jadi jangan samain Kiprana Lewu ada penampakan, kalian ikut-ikut bikin konten pembodohan settingan yang penampakan, sedangkan kalian nggak punya ilmunya gitu. Nah, hati-hati sama konten ini. Jadi saya sebutin kontennya PM21 Ganang Setioko. Semua konten yang ada di situ
yang beraliansi sama mereka ini adalah settingan. Sempat setiap video mereka disebutkan bahwa penampakan yang mereka ambil, yang mereka peroleh dalam konten mereka itu real. Sekarang udah mungkin deskripsinya udah beberapa udah diganti hanya sekedar hiburan. Dan coba kalian baca tentang di channel mereka, kalian masuk ke channel terus pilih tab tentang channel itu. Di situ dituliskan dengan jelas kalau memang mereka tidak menuntut kepercayaan penonton. Sebenarnya kalau penontonnya bijak, kalau kalian bijak nontonnya, mereka udah sebutin kalau mereka itu ya memang settingan gitu, udah disebutin sama mereka. Sayangnya ada dulu awal-awal video mereka bahwa mereka mengeklaim setiap penampakan yang mereka buat atau yang mereka dapatkan itu asli. Kesalahannya adalah di situ. Sampai sekarang kan mereka seolah-olah enggan untuk jilat ludah gitu, bahwa konten-konten mereka itu settingan gitu. Coba kalian lihat sekarang, di bulan Ramadan mereka bingung mau bikin konten apa gitu. Sedangkan setan-setan dibelenggu. Talent-talent mereka sekarang keluar. Kalau kalian lihat PM21 dan Ganang Setioko, coba kru mereka yang biasanya jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi genderuwo, sekarang jadi indigo lah, ya kan? Jadi Pak Ustadz lah, jadi tetangganya lah, tantang-tantangan kayak sinetron guys. Ingat, bilangnya nggak suka nonton sinetron yang pembodohan, tapi konten kayak gitu kalian suka. Apa bedanya sinetron sama konten kayak gitu? Sekarang secara logika aja kalian suruh saya bahas Ki Pranalewu. Jadi untuk Ki Pranalewu sendiri itu sebenarnya ya memang pure konten hiburan gitu, disebutin dari awal kalau memang dia itu konten hiburan gitu, nggak ada nggak ada klaim bahwa semua yang dihasilkan, video yang dihasilkan dari channel Ki Pranalewu itu adalah asli. Itu nggak ada klaim kayak gitu. Makanya kalau setiap kalian nonton apa-apa, coba dicermatin lagi gitu guys. Ya, contohnya bikin hantu-hantu kayak gini, saya hadirin bintang tamu nih, saya sampai lupa memperkenalkan diri nih ya. Ya, Bapak apa pocong ini? Pocong guys, ini pocong ini sering diundang di setiap channel misteri guys. Jadi Bapak pocong ini, Mbak apa Bapak ya? Pirang guys rambutnya tuh. Nah, ini tuh sebenarnya ya hantu gitu. Ya hantu di kamera, ini hantu guys. Cuman satu pesan saya tadi ya, harus bijak setiap tontonan, harus kalian cermatin itu benar atau enggaknya gitu loh. Ya, modal kayak gini, bikin kayak gini, setan-setan kayak gini tuh mudah buat menipu orang tuh gampang, mudah gitu. Kalian tinggal buat videonya, kayak kalian poles-poles sedikit, kalian edit sedikit, jadi banyak korbannya, jadi banyak pembodohannya gitu ya. Banyak konten-konten misteri yang ikut-ikutan seolah-olah setan itu mudah ditemuin terus ditampakin di kamera gitu. Nah itu berkat siapa? Berkat kalian gitu. Nggak mau jujur, nggak mau terbuka gitu. Nih loh, gua tuh kontennya settingan. Nih loh, gua tuh sinetron gitu. Jujur aja kayak gitu. Jadi nggak banyak, semakin merebak lagi konten-konten kayak gitu. Coba deh, nggak usah bahas konten-konten gede, konten-konten yang kecil lah. Konten-konten yang kecil, konten-konten misteri, sampai mampus juga dia nyari hantu nggak bakal ketemu. Seorang Ki Pranalewu, Pak Ustadz, siapa aja lah, suruh nampakin gitu, susah. Walaupun mereka tahu ilmunya gitu, susah. Jadi kalau kalian ketemu hantu itu cuma sebatas insidensial gitu loh guys. Kalau kalian jalan ketemu pocong, ya itu apes. Yang entah kalian yang apes atau pocong yang apes. Kalau kalian nggak punya ilmunya, kalian yang apes karena takut kan. Kalau kalian yang tahu ilmunya, ya pocongnya yang apes kayak gitu. Ya, jadi untuk semuanya bikin konten kayak gini tuh mudah buat ngebohongin orang gitu. Buat nyadarin kalian itu yang susah, karena kalian udah terlalu fanatik, udah tertipu sama yang namanya kebohongan-kebohongan atau pembodohan-pembodohan yang mereka bikin sampai saat ini nih gitu guys. Jadi please, saran saya coba cek setiap channel mereka, setiap deskripsinya, cek setiap videonya. Nggak perlu dibuktiin lah itu editing atau enggak. Kalau mau ngundang saya boleh, mau ngundang saya boleh, pembuktian boleh. Ya asalkan tadi itu ya, jangan jangan menuntut saya jika talentnya kenapa-napa gitu loh.
Ada muncul pocong saya lari, enggak. Saya bawa apa aja terserah saya ya guys. Maksudnya untuk mau saya pukul kayak, mau saya lempar batu kayak, mau saya tombak gitu. Jadi silahkan gitu loh, kalau mau undang saya nggak apa-apa, nggak masalah, saya pasti datang. Pertama itu. Yang keduanya, jangan tuntut kalau talent kalian kenapa-napa gitu. Ada yang berani, pasti nggak ada. Munculin setan tuh nggak kayak beli beli kucing dibuka dapat kucing gitu. Maksudnya wujudinnya nggak semudah itu gitu. Ya, jadi untuk kalian sebenarnya video ini dadakan kita bikin karena banyak banget komen yang masuk, bahas Kripan Halewu dong, yang lain dong, channel ini gitu. Makanya kita buat ini sesingkat mungkin. Jadi seperti tadi penjelasan saya, selengkapnya tadi udah saya kasih screenshot dari videonya Kiprana, videonya PM21, Ganang Setioko dan lain-lain ya. Jadi nanti kalian bisa cek di sana, cek sendiri channelnya gimana, terus deskripsinya kayak apa. Kalian bisa tentuin di situ bener atau enggak sih ucapan saya ini gitu. Ya, seorang Kiprana Halewu aja di Ramadan ini menghormati gitu loh guys. Nggak ngebohong dulu gitu. Ngebohong kalau yang nggak tahu, kalau kalian baca sebelum kalian nonton penampakannya itu ya Kiprana nggak bohong gitu loh, karena memang diangkat dari kisah nyata nih loh, hiburan dari gua gitu. Kiprana lahir di dunia entertain guys, jadi jangan samain sama channel-channel yang kayak gitu. Nah, channel-channel yang yang gede katakanlah ya, yang banyak viewernya, jangan belajar gitu loh, jangan mentang-mentang kalian udah pernah ngeklaim itu asli terus nggak mau jilat ludah gitu. Maksudnya jilat ludah ya diperbaiki gitu loh guys. Apa salahnya kalian contoh Kiprana Halewu setiap video kasih notis atau keterangan bahwa video itu settingan. Untuk apa sih? Untuk hiburan. Terus video itu tuh dibuat karena apa? Karena mitos-mitos gitu. Emang ada pocong ya? Ini diangkat dari kisah nyata karena ada warga yang pernah lihat pocong di situ gitu. Nah, disebutin di situ gitu. Kayak Kiprana Halewu buat tuh. Jadi nggak banyak lagi channel-channel misteri atau teman-teman kita yang terbodohi dan ikut-ikutan bodoh kayak kalian. Bukan kalian yang nonton, yang punya channel itu gitu. Oke, sekarang kalian bisa lihat lah channelnya masing-masing kan. Sekarang udah saling berkesinambungan untuk munculin talent-talentnya tuh, yang kemarin jadi pocong, jadi kuntilanak, jadi genderuwo, sekarang jadi indigo, jadi Pak RT, Pak Ustadz, jadi siapa tuh om tetangganya ya kan, untuk ditantang ini, pura-pura jadi hatersnya ditantang, oh ternyata beneran. Sinetron banget gitu. Jadi buat kalian stop banding-banding lagi. Terserah kalian mau pansos kayak, mau gua cari nama kayak, terserah kalian. Gua intinya di sini adalah untuk ngelurusin teman-teman yang berniat atau udah memulai channel misteri. Pastinya wah guys, udah dulu ya, pocongnya udah bete kayaknya. Jadi sekian dulu, terima kasih banyak buat semuanya, jangan lupa tinggalin komennya. Dipanah oleh malaikat. Allah nggak buat setan kelihatan, dia cuma bisa bisikin kita, dan Allah mudahkan kita, bukan kita yang hadapin, malaikat. Sedikit merasa nggak enak, auzubillahi minasyaitonirrajim, masih ada 2 kali, coba 3 kali, hilang semua tuh. Gampang sebenarnya. Jadi saya kasih pemahaman begini, insya Allah mulai sekarang sudah berubah, nggak ada takut lagi. Kalau ada rumah tadi orang yang bunuh diri itu, misal pagarnya panjangnya 10 meter, kita begitu lewat 1 meter pertama, itu setan di situ kerumun semua. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, darah keluar dari hidungnya, macam-macam digambarkan sama dia. Kalau kita takut ya, kepada syaitan dan bisikannya dalam hati itu, maka nanti ya dia akan menjelma, dia bisa menjelma seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita balik ke sana kena takut, lihat benar itu perempuan yang rambutnya panjang, belalak dan seterusnya. Tapi kalau ada teman kita jalan, kita tanya, kamu lihat gak? Kalau dia tidak takut, dia tidak bakal lihat. Mustahil orang yang tidak takut sama syaitan bisa lihat penampakan, mustahil. Gak mungkin loh. Karena dia takut, dia bisa lihat. Syaitan mainkan dia. Makanya gak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada. Allah mengatakan tentang syaitan, ya, dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu menakut-nakuti orang yang takut sama dia. Fala takhafuhum, jangan pernah takut sama syaitan-syaitan itu. Wa khafuni, dan hanya takut kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Allah katakan dalam Al-Qur'an gitu kan. Jelas. Jadi sekarang kita harus tahu tidak boleh takut lagi sama syaitan. Makin banyak ya orang yang takut, makin jadi tuh. Misal kayak di Indonesia ini sering ada kampung-kampung, nanti
untuk ke kampung sana lewatin kali ada jembatan. Sudah mulai tersebar isu, oh di bawah itu ada nenek-nenek kalau malam. Satu orang takut. Makin banyak orang takut, makin banyak yang lihat tuh. Benar-benar nanti ada baju putih nenek-nenek. Itu semuanya orang takut. Kalau orang yang berani lewat, kalau orang beriman yang akidahnya benar lewat, setannya yang lari. Itu yang terjadi di Umar radhiyallahu anhu. Setan lari karena itu. Orang-orang beriman kalau datang, setannya pada lari semua, nggak berani. Tahu ini orang bahaya. Ini bisa bacain ayat, bisa apa, bisa bahaya buat saya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malaikatnya datang nyerang tuh setan, dibunuh. Kata para ulama, makna ar-rajim artinya malaikat memanah setan-setan yang sedang mengganggu manusia minta tolong kepada Allah itu dengan panah-panah api.